Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap semangat dalam pelajaran kita kali ini bersama Pak Sadri. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pembelajaran kita terakhir sebelum PTS ya. Hari ini kita akan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, yang pertama adalah perkalian bilangan pecahan. Nah, dalam perkalian bilangan pecahan itu, nah di sini ada beberapa jenis perkalian yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi pecahan biasa, Bapak tulis seperti ini saja, dikali dengan pecahan biasa. Nah, dalam perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, kita bisa menulis bentuk umum dari perkalian pecahan itu dalam bentuk misalnya ada pecahan A per B dikali dengan D per C, misalnya seperti itu ya. Nah, ini ada pecahan A per B dikali D per C. Cara mengalihkannya adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, simpelnya adalah bagian yang atas dikali dengan yang atas, seperti A dikali dengan D, bagian yang bawah dikali dengan yang bawah, berarti B dikali dengan C. Nah, sehingga bentuknya seperti ini ya. Nah, contohnya misalnya adalah ada bilangan 2 per 3 dikali dengan 3 per 5. Nah, di sini adalah perkalian bentuk pecahan biasa 2 per 3 dikali dengan 3 per 5. Kita bisa tulis seperti yang kita sudah jelaskan di bentuk umumnya itu, 2 dikali 3, yang atas dikali atas, per yang bawah dikali yang bawah, berarti 3 dikali 5. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 3 dikali 5, 15. Nah, diperolehlah 6 per 15. Apakah 6 per 15 ini bisa disederhanakan? Kalau tidak bisa, maka inilah jawaban akhirnya. Nah, kemudian coba kita lakukan dengan contoh-contoh yang lain. Ya, misalnya ada contoh, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua misalnya ada 6 per 5 dikali dengan 10 per 18. Nah, 10 per 18. Nah, bagaimana ini? 6 per 5 dikali 10 per 18. Kita lihat dulu, adakah pecahan yang bisa disederhanakan di sini? Kalau ada, untuk memudahkan perkalian, kita akan baiknya kita sederhanakan dulu pecahannya. Misalnya ini, 10 dengan per 18 ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 misalnya. Bagi 2. Nah, jadi berapa dia? 10 bagi 2, 5. 18 bagi 2, 9 ya. Nah, sehingga perkaliannya menjadi 6 per 5 dikali dengan 5 per 9. Sehingga kita bisa tuliskan, kalau tidak bisa disederhanakan lagi, 6 dikali 5 per 5 dikali 9. Nah, sebenarnya ini bisa dicoret ya. Kita bisa mencoret yang sama antara yang atas dan bawah ini. Kalau ada bisa yang sama bisa dicoret, bisa gitu. Ini 5 dengan 5 bisa dicoret ya, atas bawah bisa dicoret gitu. Sehingga dia menjadi 6 per 9. Nah, 6 per 9 itu masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Sama-sama bagi 3. Ini bagi 3 juga. Sehingga 6 bagi 3 berapa? 2. 9 bagi 3, 3. Sehingga hasilnya adalah 2 per 3. Masih bisa disederhanakan? Tidak. Kalau tidak, berarti hasilnya adalah 2 per 3. Selanjutnya ada contoh 7 per 5 dikali 3 per 4. Ya. 7 per 5 dikali dengan 3 per 4. Nah, apa ada yang bisa dicoret atau disederhanakan? Kalau tidak bisa, maka kita langsung aja kalikan. 7 dikali 3 per 5 dikali 4. Sehingga 7 kali 3, 21. 5 kali 4, 20. Nah, sehingga hasilnya 21 per 20. Nah, barangkali mungkin hasilnya bisa diminta dalam bentuk pecahan campuran, sehingga kita bisa membagi ini ya. 21 bagi 20 berapa? Bisa tulis 1 di sini. 1 kali 20, 20. Sehingga hasilnya adalah ya 1. Sehingga kita bisa tulis hasilnya ini di sini 1, kemudian sisanya di atas per 20. Jadi hasilnya adalah 1 per 20. Nah, itulah untuk bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa.
Nah, selanjutnya yang kedua adalah perkalian antara pecahan atau bilangan bulat, ya, bilangan bulat dengan dikali dengan bilangan pecahan. Nah, kalau seperti ini contohnya adalah 3, ya, ini contoh pertama, dikali dengan 5/7. Nah, kalau kalian temukan angka seperti ini, maka ini pada dasarnya adalah 3 itu adalah 3/1, ya, atau bisa kita tulis dia seperti ini. 3 ini sama dengan 3/1 karena dia tidak ada pernya, jadi nggak ditulis satunya. Pada dasarnya dia juga bisa ditulis 3/1, sehingga kita tulis di sini 3/1 dikali dengan 5/7. Nah, sehingga 3 dikali 5 sama dengan 15. 1 kali 7 7. Nah, sehingga hasilnya bisa kita bagi, ya, 15 bagi 7 itu kan 2, ya. 2 kali 7 itu 14, berarti 15 kurang 14 1. Berarti saya menjadi 21/7. Nah, seperti itu. Lalu contoh yang keduanya adalah misalnya 7 dikali 2/3. Oke. Berarti di sini sama dengan 7/1 dikali dengan 2/3. Nah, sehingga 7 dikali 2 berapa? 14. 1 dikali 3? 3, ya. Sehingga 14/3. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. 14 bagi 3 berapa itu hasilnya? 3 dikali 4, ya, berarti 3 kali 4 itu 12. Berarti dia di sini 4, sisanya adalah 2, berarti 2/3 gitu, ya. 4 2/3. Yang ketiga misalnya contohnya adalah 16 dikali 1/4. Nah, seperti yang tadi juga, berarti 16/1 dikali dengan 1/4. Nah, 16 kali 1 berapa? 16. 1 kali 4. 1 kali 4 di sini adalah 4. Sehingga, nah, 16 bagi 4 itu bisa kan? 16 bagi 4 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 4 gitu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah perkalian antara pecahan campuran, ya. Berarti perkalian pecahan campuran. Oke. Perkalian pecahan campuran ini contohnya, misalnya, ya, antara pecahan campuran, misalnya 2 1/3. Itu pertama, ya. Dikali dengan 5 1/2 misalnya. Nah, ini kan campuran. Kalau seperti ini, ya, kita harus mengubahnya dalam bentuk pecahan biasa dulu, sehingga dia bisa kita kalikan. Nah, 2 1/3 kita ubah jadi satu pecahan biasa. Berarti 2 dikali 3 sama dengan ini dikali, ya. 2 kali 3 6, kemudian ditambah 1, berapa hasilnya itu? 7. Berarti hasilnya adalah 7/3. Nah, kemudian dikali dengan 5 dikali 2 itu 10, ditambah 1 11, berarti 11/11, ya. 11/2. Nah, itu bentuk pecahan biasanya. Langsung saja dikalikan lagi. Ya, kalau tidak ada bisa dibagi, dikalikan. 7 dikali 11 berapa? 7 dikali 11 sama dengan 77. 3 dikali 2 6, 77/6. Nah, tapi ini masih bisa dibagi, ya, masih bisa disederhanakan. Sehingga kita bagi 77 dibagi 6 berapa itu? Ada 1 di sini, kemudian 6, kemudian 17. Ada 3 nggak bisa, 2, ya. 2 dikali 6 itu 12. Sehingga sisanya 5. Ya, sisanya 5. Berarti hasilnya adalah 12 5/6. Nah, ini untuk hasilnya 12 5/6. Kemudian contoh berikutnya ada 8 1/6 dikali dengan 5 1/7. 5 1/7. Oke. Seperti biasa kita harus jadikan dulu dia bentuk pecahan biasa, ya. 8 dikali 6 berapa? 48. Dikali 1 49. Jadi 49/6 jadinya gitu. 5 dikali 7 5 dikali 7 35 dikali 1 menjadi 36, ditambah 1, ya, maksudnya 36/7. Nah, di sini perhatikan di sini, teman-teman,
Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, antara pecahan itu kalau dia yang dengan atas dengan bawah itu boleh kali ya, boleh dicoret-coret ya gitu ya, atau boleh dibagi gitu maksudnya. Sehingga di sini kita bisa coret dulu nih. 49 dengan 7 bisa coret nggak? Bisa ya. 49 itu dibagi berapa yang hasil yang sama dengan 7? Bisa sama dengan bagi 7. Bagi 7 ya. Ini bagi 7 sama dengan 1. Ini dibagi 7 sama dengan 7 ya. Nanti hasilnya tinggal 7 per 6. 7 per 6 ini 36 per 1. Nah, 36 juga bisa. Berarti di sini sisanya adalah 36 dengan 6 ya. Ini jadi 1. Ini 36 bagi 6 sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah di sini 7 per 1. Ini 6 ya. Dikali 6 per 1. Sehingga hasilnya adalah 7 kali 6 itu 42. Nah, itu untuk cara coret-coretnya. Nah, kalau kalian tidak paham dengan cara coret-coretnya, oke, cara sederhana yang tadi yang kita lakukan tadi agak sedikit panjang ya. Kalau kita pakai cara yang di sini, kalau kalian misalnya pakai cara-cara yang itu 49 per 6 dikali 36 per 7. Nah, di sini kan kalian harus mengalihkan ya, harus mengalihkan 49 dengan 36. Kemudian 6 kali 7 juga. Nah, sehingga nanti 49 dikali 36 per 6 kali 7 gitu. Nah, di sini tadi maksudnya kalau kita pakai cara yang biasa, ini akan menyulitkan karena terlalu besar angkanya. Jadi kalau bisa dicoret-coret, boleh dicoret-coret. Nah, di sini seperti tadi 36 bagi 6 itu 6. Ini 1. 49 bagi 7 itu di sini 1, di sini 7. Sehingga hasilnya ya 7 dikali 6 sama dengan 42 per 1, sebenarnya 1 kali 1 1. Jadi hasilnya juga 42 gitu. Nah, sama hasilnya kan 42 juga gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal cerita ya. Soal ceritanya yang pertama adalah seperti yang dia lihat di layar. Ayah membeli beras sebanyak 15 kg. Kemudian sepertiga dari beras tersebut diberikan kepada tetangga yang kurang mampu. Sisanya untuk dibawa pulang. Berapakah sisa beras yang dibawa ayah pulang? Nah, di sini ayah membeli 15 kg beras ya. Beras 15 kg. Kemudian dia memberi sepertiganya. Memberi sepertiga ke tetangga yang kurang mampu, dikasih ke tetangganya. Baik, ayahnya baik ya, menginfakkan ke tetangga yang kurang mampu. Nah, berarti berapakah sisa yang dibawa pulang? Yang dibawa pulang berapa? Nah, di sini ada cara yang pertama ya. Cara yang pertama adalah kita cari dulu berapa kilogram beras yang dikasih tetangga. Di sini kan yang dikasih tetangga adalah kita jawab ya. Yang dikasih tetangga adalah sepertiga dari 15 kg ini. Sehingga kalau kita mau mencari sepertiga dari 15 kg ini adalah berarti ke tetangga itu dikali saja, berarti sepertiga dari 15. Nah, sepertiga dari 15 gitu. Nah, di sini kan pecahan dikali dengan bilangan bulat. Nah, langsung saja kalian tuliskan di sini. Bisa kita tuliskan itu sepertiga di sini saja. Di sini. Sepertiga dikali 15. Nah, itu sama dengan sepertiga dikali dengan 15 per 1. Nah, seperti biasa, yang atas kali atas, yang bawah dikali bawah. Sehingga kita bisa dapatkan hasilnya. 1 kali 15 itu adalah 15. 3 kali 1 adalah 3. Nah, 15 bagi 3 berapa? Hasilnya adalah 5. Sehingga beras yang dikasih ke tetangga itu adalah 5 kg. Ini adalah beras yang dikasih ke tetangga. Nah, berarti yang dibawa pulang berapa? Yang dibawa pulang adalah ya dikurang ini. Total beras ayah tadi. Ayahnya kan membawa 15 kg. Nah, dikasih tetangga 5 kg. Sehingga yang dibawa pulang ayah adalah 10 kg beras. Itu. Baik, masih di soal cerita, kita akan masuk ke contoh soal cerita yang kedua. Soalnya adalah seperti lihat di gambar. Air minum dalam teko cukup untuk mengisi 5 cangkir besar dan 4 cangkir kecil. Setiap cangkir besar berisi 1/6 liter dan cangkir kecil berisi 1/8 liter airnya. Isi teko tersebut sekurang-kurangnya adalah. Nah, jadi teman-teman ada teko di sini ya. Ini teko gitu ya. Waduh, gambar ini.
Ini untuk Evo. Nah, ini airnya di sini ada ya. Kemudian diisi ke 5 cangkir besar. Nah, di sini ada 5 cangkir besar. Gitu ya. Pokoknya kira-kira seperti itu. Ini ada 4 cangkir kecil. 4 cangkir kecil. Nah, kemudian 5 cangkir ini masing-masing diisi 1/6 liter. Ini 1/6 liter, ini 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Nah, kalau ini 1/8 liter. Nah, kalau 4 berarti ada 5 cangkir besar dan 4 cangkir kecil. Cangkir kecil. Nah, cangkir besar itu seperti isinya 1/6 liter. Kalau cangkir kecil isinya 1/8 liter. Nah, berarti berapa total air semuanya itu minimal untuk dalam air teko ini? Ya, kita langsung kali aja. Berarti 5 dikali. Kalau cangkir besarnya itu dikali 1/6, ya. Nah, kemudian kalau yang di cangkir kecilnya adalah 4 dikali 1/8 ya. 1/8. Sehingga 5 kali 1/6 berapa? Langsung saja ini ada 5/1. 5 kali 1 5. 6 kali 1 6. Berarti 5/6. Sini adalah langsung saja berarti 4/8. Nah, ini dia 5/6 liter dan 4/8 liter. 4/8 ini masih bisa diituin, disederhanakan bisa ya. Terus bagi 2 gitu ya. Ini bagi 2. Kalau bagi 4 langsung saja bagi 4. Ini bagi 4, ini bagi 4. Sehingga di sini 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Nah, 2 liter. Nah, kita jumlahkan. Kita jumlahkan berarti di sini 5/6 dijumlahkan dengan 1/2. Nah, samakan penyebutnya. Berapa yang bisa kita ambil penyebutnya yang sama ini? 2 kelipatan dari 6 ya. Menjadi 6. Berarti kita bisa ambil angka 6 saja KPK-nya. Sehingga di sini karena sudah 6 berarti langsung di sini 6 kali 5. Nah, di sini berapa? 2 kali 3, 2 kali berapa yang hasilnya 6 kali 3 ya. Sehingga di sini juga di atasnya kali 3. 1 kali 3 3. Sehingga hasilnya adalah 8 ditambah 5 tambah 3 8. Hasilnya 8/6. 8/6 itu masih bisa sederhanakan. Nah, sama-sama dibagi 2 bisa. Bagi 2. Bagi 2 bisa ya. Nah, di sini adalah 4/3 ya. Nah, 4/3 ini kita bisa jadikan pecahan campuran menjadi 4 bagi 3. 1 sisa 1 berarti 1/3 liter. Jadi total air di sini adalah 1/3 liter gitu.